Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid dibagi menjadi dua cakupan. Yang pertama, ilmu tajwid secara praktek dan ilmu tajwid secara teori. Ilmu tajwid secara praktek disebut juga dengan riwayatan, yakni bagaimana mempraktekkan ilmu tajwid secara langsung tanpa harus menguasai teori-teorinya. Semisal, seseorang bisa mengucapkan huruf ain, tapi dia tidak bisa menyebutkan di mana makhrajinya atau apa saja sifat-sifatnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara praktek adalah fardu ain, yakni setiap muslim wajib untuk memiliki kemampuan mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Karena dia khawatirkan ketika seorang hendak membaca Quran tapi kemudian dalam pelafalannya masih ada kesalahan, akan mengubah huruf yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu akan berakibat kepada perubahan makna Al-Quran itu sendiri. Cakupan ilmu tajwid yang kedua adalah ilmu tajwid secara teori, atau disebut juga dengan dirayatan, yakni mempelajari ilmu tajwid secara teori yang di dalamnya kita dituntut untuk menguasai di mana saja makhraj huruf, sifat-sifatnya, kemudian bagaimana itu hukum mad, kadarnya, bagaimana namanya dan sebagainya. Untuk kategori ini harus dibagi dua terlebih dahulu, untuk orang umum dan untuk orang khusus. Yang dimaksud dengan orang umum adalah orang-orang yang kesehariannya lebih banyak digunakan bukan untuk penuntut ilmu agama, melainkan untuk bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Contohnya tentara, dokter, pedagang dan sebagainya. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang khusus adalah orang-orang yang kesehariannya didedikasikan untuk menuntut ilmu agama. Dia tidak sibuk dengan urusan-urusan mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Yang termasuk kepada kategori orang khusus ini adalah santri dan orang-orang yang memang dia datang ke satu tempat atau ke satu majelis secara rutin khusus untuk menuntut ilmu. Untuk orang umum, mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, yakni cukup diwakilkan oleh satu orang, maka kewajiban yang lain berguguran. Sedangkan untuk orang khusus, hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap pribadi itu sendiri. Karena memang dia datang dari kampung halamannya atau dia pergi dari rumahnya ke suatu tempat, tidak ada tujuan yang lain selain untuk menuntut ilmu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.